Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala faslun fi bayani furudil wudu'i. Faslun utawi iki iku fasal suwiji fi bayani furudil wudu'i ing dalem mertelaaken pira-pira fardune wudu. Wa min syuruti sihhatis sholati lan iku setengah sangking pira-pira syarat sae salat al wudu'u utawi wudu. Wa huwa lan utawi wudu iku isti'malul ma'i gunakaken banyu fi a'dha'in ing dalem pira-pira anggota badan makhsusatin kang den khususaken. Muftatihan halih miwiti bin niyati kelawan niat. Utawa muftatahan halih den wiwiti bin niyati kelawan niat. Wa furuduhu lan utawi pira-pira fardune wudu ay arkanul wudu'i tegese pira-pira rukune wudu iku sittatun ana 6. Al awwalu utawi kang kawitan iku niyatut thaharati niat sesuci lis sholati kanggo salat bil qalbi ing dalem ati au niyatun utawa niat ghairuha kang sakliyane niyatut taharah lis shalah minan niyati nyatane saking pira-pira niat al mujziati kang nyukupi ka'ayyan wiya kaya yen niat sapa wong al wudu'a ing wudu au fardhal wudu'i utawa ing fardhu wudu aw istibahati muftaqirin utawa amrih wenange perkara kang butuhaken ilal wudu'i maring wudu. Kastibahati sholati kaya amrih wenange salat au masil mushafi utawa amrih wenange gepok mushaf. Wala yakfi lan ora cukup apa ijra'uhu nglakokaken niat alal lisani ing atase lisan min ghairi istighdarin saking tanpa amrih ngadiraken laha maring niat bil qalbi ing dalem ati. Wala yakfi lan ora cukup aidan halih malih apa ayan wiya yen to niat sapa wong at-taharata ing sesuci faqat halih bloko. Wa yajibulan wajib apa antakuna yen to ana apa niyatu niat iku inda ghaslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Inda ghasli awwali juz'in tegese ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minhu saking wajah. La qabla dzalika ora ing dalem sadurunge mangkono-mangkono iku wala ba'dahu lan ora ing dalem sause mangkono-mangkono iku ai ghuslu awwali juz'in minhu. Ai antakuna tegese yen ta ana apa niat iku muqtarinatan dan bareng iku muqtarinatan bareng bi ghaslihi kelawan basuh wajah inda imamina ing dalem mungguhe imam kita rupane Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Wa takfilan cukup apa niyatu niat intaqaddamat lamun dingini apa niat ala ghaslil wajhi ing atase basuh wajah biqalilen kelawan sedelok indal imami Malikin ing dalem mungguhe Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Wa ammar ruknu lan anapun utawi rukun asani kang kaping pindho min arkanil wudu'i saking pira-pira rukune wudu fahuwa mongko utawi asani iku ghaslu zahiril wajhi basuh bagian zahire wajah jami'ihi ya sekabehane wajah marratan kelawan ambalan wahidatan kang siji. Wa haddul wajhi lan utawi batese wajah tulan apane tulan dawane iku min mana biti sya'ri ra'sihi saking nggon cukule rambut sirahe wong inda ghalibin nasi ing dalem mungguhe kaprahe menungso
ila asfalidz dzaqani tumeka maring bagian ngisore dagu. Wa huwa lan utawi dzaqan iku mujtama'ul lahyaini nggon pertemuane rahang loro. Wa ardon lan ombone min watidil udhune saking anak talingan utawa anak kuping ilawat watidil udhune tumeka maring anak kuping kang weneh. Fa kullu ma mongko utahe saben-saben barang kana kang ana apa ma iku dhimna haddil wajhi ing dalem jerone batas wajah yajibu wajib apa ghusluhu basuh makana dhimna haddil wajhi. Sya'ran rambute, sya'ran apane sya'ran rambute wa basyaran lan kulite. Wal muradu lan utai kang den karepaken bil basyari kelawan kulit iku al jildu jilid kulit. Lakin la yajibu tetapi ora wajib apa ghuslu batini lihyatir rajuli basuh bagian jero jenggote wong lanang. Wa hiya lan utai lihyatur rajul iku asy'aru. Wa hiya lan utai lihyah iku asy'aru rambut annabitu kang cukul ala dzaqani ing atase dagu janggut. Wa aridaihi lan rahang utawa lan rambut rahang lorone wong utawa jambang lorone wong. Wa huma lan utai aridaihi iku asy'arani rambut loro annabitani kang cukul karone ala lahyaini ing atase rahang loro. Wa dzalika lan utai mangkono-mangkono iku idza kasufa tatkalane kandel apa aridaihi fa inda idzin mongko ing dalem mangkono-mangkono wektu yaghsilu basuh sapa wong zahiral lihyati ing bagian jabane jenggot wal aridaini lan jambang loro. Wala yajibu lan ora wajib apa yaghsila yen to basuh sapa wong albatina ing bagian jero bi khilafi ma kelawan bedani barang idza lam yaksufa tatkalane ora kandel apa karone. Fayajibu mangka wajib apa ghusluhuma basuh karone zahiran ing bagian jaba wa batinan lan bagian jero. Wal kasifu lan utawi kang kandel huwa ya kasif iku ma barang la tura kang ora den tingali apa al basyaratu kulit min khilalihi saking sela-selane ma. Wal khafifu lan utawi kang tipis iku aksuhu kebalikane kasif. Hadirin rahimakumullah, kita membahas tentang masalah furudul wudu atau arkanul wudu. Jadi istilahnya itu furudul wudu atau arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Maknanya sama, yaitu sesuatu yang wudu gak sah tanpanya, dan dia merupakan bagian daripada wudu itu. Itu yang disebut dengan arkanul wudu atau furudul wudu. Wudu sendiri itu merupakan syarat sah sholat. Seperti yang kita ketahui bahwa di antara syarat sah sholat itu suci dari hadas kecil. Dan untuk menghilangkan hadas kecil itu dengan cara berwudu. Lah wudu itu apa? Definisinya, pengertiannya, wudu artinya isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusatin muftatahan bin niyyati. Menggunakan air dalam anggota-anggota badan yang tertentu yang dimulai dengan niat. Itu yang disebut dengan wudu. Karena enggak semua anggota badan itu wajib dibasuh dalam wudu, tetapi anggota badan yang dikhususkan, yaitu wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala,
kemudian kaki. Hanya anggota badan itu yang dikhususkan untuk dibasuh ketika berwudu. Jadi wudu itu menggunakan air pada anggota badan tertentu, yaitu pada wajah, pada tangan, pada kepala dan kaki. Dengan dimulai niat. Dimulai dengan niat. Itu pengertian dari wudu. Nah, rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. Yang 4 itu diambil dari Al-Quran, yang 2 diambil dari hadis. Yang 4 itu dari Al-Quran, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Apabila kalian hendak melaksanakan sholat, dalam ayat itu dikatakan, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Itu ayat Al-Quran mengatakan rukun wudhu yang 4 ini ada disebut dalam ayat itu. Sehingga di sini kalau dalam mazhab lain seperti dalam mazhab Hanafi mengatakan rukun wudhu hanya 4 berdasarkan dalil ayat tadi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i ditambahi 2. Yang 2 itu diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ditambah yang pertama niat di awal. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya suatu amal kebaikan itu apabila disertai dengan niat. Itu makna innamal a'malu binniyat. Sebagian amal kebaikan itu tidak sah tanpa niat, termasuk wudu ini. Maka niat merupakan salah satu dari rukun wudu yang pertama. Nah, sehingga jumlahnya sudah berapa? 5. Kemudian satu lagi di bagian akhir, yaitu at-tartib. Ada rukun wudu yang ke-6 namanya tartib. Tartib itu berurut. Dilakukan mulai dari niat bersamaan dengan membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Ya, secara berurut. Itu juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ibda'u bima bada Allah. Mulailah kalian sebagaimana Allah memulai. Dalam Al-Quran itu dimulai dari mana? Faghsilu wujuhakum, kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi di sini Allah memulai dengan membasuh, perintah membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki. Berarti harus sesuai urutan itu. Maka muncullah rukun yang ke-6 dari wudu, yaitu at-tartib. Nah, berurut, harus berurut. Kalau wudu misalnya nggak berurut, basuh kaki dulu baru muka, maka nggak sah, wudunya tidak sah. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita mulai dari rukun yang pertama. Rukun yang pertama adalah niat. Nah, niat itu al-azm, yaitu menyengaja untuk bertekad untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, yang pertama niat itu bil qalbi. Nah, yang harus diperhatikan dalam niat yang pertama, niat itu bil qalbi, dengan hati. Karena niat itu amalun qalbiyun, perbuatan hati. Letaknya ada di sini, di dalam hati. Itu niat.
Beda dengan yang lainnya, rukun yang lainnya. Niat, apakah itu niat wudhu, apakah itu niat sholat, apakah itu niat puasa, semuanya letaknya di dalam hati. Karena niat itu letaknya di dalam hati, ya berarti tidak wajib diucapkan. Tidak wajib untuk diucapkan. Seseorang tidak harus hafal niat wudhu yang diucapkan, nggak harus. Karena ada sebagian masyarakat dia bilang saya nggak berwudhu karena saya belum hafal niatnya wudhu. Kita katakan nggak perlu dihafal. Niat itu ada di dalam hati, nggak harus dilafalkan dengan lisan, di dalam hati. Niat itu adalah perbuatan hati. Kalau perbuatan hati ya nggak harus pakai bahasa Arab, nggak harus pakai bahasa Indonesia, nggak harus pakai bahasa tertentu, namanya juga ada dalam hati. Itu yang pertama. Ya. Tapi kalau diucapkan ya tidak apa-apa untuk memperkuat hati, untuk memperkuat niat yang ada di dalam hati. Tapi kalau hanya dengan lisan tanpa niat dalam hati, tanpa istihdar bil qalb, maka tidak sah. Lisannya misalnya dia mengatakan nawaitul wudu, tapi hatinya nggak niat wudu, nggak jadi. Lisannya mengatakan nawaitu fardal wudu, tapi hatinya tidak niat wudu, maka nggak jadi. Tapi kalau lisannya diam, tapi hatinya mengatakan saya niat untuk wudu, maka jadi. Karena niat yang utama, niat yang wajib, yang merupakan rukun wudu itu letaknya di dalam hati, karena dia adalah perbuatan hati. Jadi kalau lisan plus hati sah, lisan saja tidak dengan hati tidak sah, hati saja tanpa lisan sah. Karena niat itu pada dasarnya adalah perbuatan hati. Ini satu. Kemudian yang kedua, satu apa? Ketentuan dalam niat. Ketentuan dalam niat yang pertama adalah bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Kemudian yang kedua, ketentuan yang kedua bahwa niat itu adalah, niat wudhu itu adalah niat untuk bersuci, niat bersuci untuk sholat, atau niat-niat yang lain yang mencukupi. Jadi niat wudhu itu bagaimana? Niatnya dalam hati, saya niat bersuci untuk sholat. Satu, boleh. Atau dalam hati dia mengatakan saya niat wudhu, sudah cukup. Atau yang ketiga, saya niat melakukan fardu wudhu, sudah cukup. Atau dalam hati saya niat agar bisa melaksanakan sholat, agar bisa menyentuh mushaf. Nah, itu wudhu, niat-niat yang mujziah, niat-niat yang mencukupi. Kalau yang biasa dihafal dalam fasolatan itu panjang, itu double-double, kadang juga tidak selalu pas ya. Tidak selalu pas dalam semua keadaan. Misalnya biasanya gimana wudunya? Niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardalillahi ta'ala, gitu ya. Jadi ada sebenarnya niat wudu saja niku sudah cukup, mengatakan nawaitul wudu sudah cukup. Atau nawaitu raf'al hadatsil asghar sudah cukup. Saya niat menghilangkan hadas kecil, cukup. Atau saya niat untuk wudu, saya niat untuk fardu wudu, itu sudah mencukupi. Sulit atau mudah? Mudah. Mudah. Cuman dalam hati saya niat untuk berwudu,
atau saya niat untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, kalau niatnya untuk menghilangkan hadas kecil, itu harus tidak dalam semua kondisi bisa. Nah, kalau misalnya tajdidul wudu, ya niatnya bukan liraf'il hadasil asghar. Ada seseorang tadi sudah wudu, mau maghrib tadi wudu untuk sholat maghrib, kemudian nggak batal sampai isya, mau sholat isya dia berwudu lagi. Niatnya bagaimana? Nah, tidak niatnya nawaitul wudu liraf'il hadasil asghar, karena dia nggak berhadas. Liraf'il hadasil asghar itu artinya untuk menghilangkan hadas kecil, sementara dia nggak berhadas, dia belum kentut, dia belum menyentuh kulit perempuan ajnabiyah, maka niatnya bukan niat menghilangkan hadas kecil. Karena kebanyakan di masyarakat itu pokoknya wudu itu niatnya nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghar, padahal dia nggak berhadas pun niatnya menghilangkan hadas kecil. Nah, berarti nggak pas. Atau seorang perempuan yang istihadah misalnya, atau seorang yang kena penyakit beser, niatnya bukan liraf'il hadasil asghar. Nah, bisa niatnya listibahati as-shalah, listibahati misalnya listibahati tawaf, atau listibahati massil mushaf, agar boleh melaksanakan sholat, agar boleh menyentuh mushaf, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini niatnya. Jadi niatnya itu mudah, dalam hati berniat untuk wudu, berniat untuk melakukan fardu wudu, berniat untuk bersuci untuk sholat, nah, niat toharah untuk sholat. Itu niat-niat yang dikatakan mujzi'ah, mencukupi dalam berwudu. Udah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Niat itu bersamaan dengan membasuh muka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka. Jadi tidak harus keseluruhan, tidak harus keseluruhan dalam hati waktu membasuh muka. Ini dalam hati niat terus. Tetapi kalau itu lakukan ya nggak apa-apa. Tapi yang wajib itu bagaimana? Yang wajib itu niatnya bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah. Bagian pertama ya bisa jadi di atas, misalnya ketika ketika membasuh wajah, pertama kali menempelkan air, di sini letak nawaitul wudu dalam hati nawaitul wudu. Kalau misalnya basuhnya dari sini, ya di sini misalnya. Kalau dari sini, atau dari bawah. Nah, ya umumnya orang wudu itu basuhnya dari atas. Tapi kan nggak ada syarat harus dari atas. Kalau dari atas itu ya mempermudah, karena air itu mengalir ke bawah, bukan mengalir ke atas. Jadi kalau dari atas maka mempermudah untuk mengalirkan air, meratakan air ke seluruh wajah. Kalau misalnya dari bawah ya agak sulit, meskipun bisa juga. Nah, bisa juga. Bisa difahami? Ini niatnya kapan? Bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah. Jadi misalnya bagian pertama ini yang dibasuh. Waktu meletakkan ini dalam hatinya apa? Aku atau saya niat berwudu. Itu. Kalau misalnya lupa sudah membasuh bagian di sini, bagian tengah baru sini baru nawaitul wudu, maka yang atas harus diulang lagi. Yang atas harus diulang lagi membasuhnya. Kenapa? Karena basuhnya udah di tengah. Jadi
Waktu di sini dia belum berniat. Ketika di tengah baru nawaitul wudu dalam hatinya. Berarti yang di sini belum diniati. Maka nanti yang atas itu diulang kembali membasuhnya. Karena harus niat itu letaknya bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari muka atau wajah. Nah, ini yang keberapa ini tadi? Yang ketiga, ketentuan dalam niat yang ketiga. Kemudian ketentuan dalam niat yang berikutnya, harus bersamaan itu menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, tidak boleh sebelumnya, tidak boleh setelahnya. Misalnya niatnya masih di sini, di nawaitul wudu. Pas begini nggak niat, itu nggak sah menurut Imam Syafi'i. Atau sudah membasuh wajah, selesai baru nawaitul wudu. Ini juga nggak sah. Harus bersamaan dengan membasuh bagian pertama dari wajah. Nah, tapi kalau menurut Imam Malik bin Anas, ini kalau misalnya ada yang kesulitan untuk, meskipun ya sebenarnya mudah saja, tapi ada sebagian orang itu was-was, diganggu oleh setan, was-was, sehingga ketika dia berniat, ketika wudu, dalam hatinya tadi bareng nggak ya dengan pertama wajah misalnya. Akhirnya diulang lagi masih ragu lagi, diulang lagi masih ragu lagi. Nah, kalau yang seperti itu maka bisa mengikuti Imam Malik. Kalau Imam Malik bagaimana? Nah, meskipun mendahului sesaat sebelum membasuh wajah, niatnya itu sesaat sebelum membasuh wajah, itu sah. Misalnya pas begini nawaitul wudu, nggak apa-apa. Tidak apa-apa dalam mazhab atau menurut Imam Malik bin Anas. Kalau ada yang was-was misalnya untuk membarengkan niat bersamaan dengan bagian pertama wajah kesulitan, maka bisa menggunakan pendapat Imam Malik bin Anas, yaitu sesaat sebelum membasuh muka itu sudah juga mencukupi. Niatnya sesaat sebelum membasuh wajah. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, rukun yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh wajah atau membasuh muka, yang dimaksud adalah membasuh bagian luar dari wajah. Bagian luar dari wajah, yaitu yang tampak pada wajah. Yang bagian yang dalam itu tidak wajib dibasuh. Misalnya mata, ini dianggap bagian dalam, jadi nggak harus dimasukkan air ke dalam mata. Enggak. Atau hidung hanya yang terlihat saja, nggak harus dimasukkan air ke dalam hidung. Kalau bibir, mingkem, begini berarti yang harus dibasuh yang ini, nggak harus dimasukkan air ke dalam mulut. Kalau berkumur-kumur itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu membasuh wajah, maksudnya membasuh bagian luar dari wajah yang tampak. Mata bagian dalam itu nggak wajib dibasuh. Hidung bagian dalam tidak wajib dibasuh. Bibir bagian dalam tidak wajib dibasuh. Kalau kita mingkem begini, ya yang tampak ini yang wajib untuk dibasuh. Itu pertama. Jadi bagian zahir. Terus wajah ini yang wajib dibasuh adalah seluruhnya, semuanya. Nah, seluruhnya, bukan sebagiannya. Bukan hanya gini aja. Karena ada anak kecil, orang tua juga ada. Anak kecil itu kalau wudu gimana?
Sini masih nggak kebasuh, sini nggak kebasuh, cuman gini saja. Itu nggak sah berwudu kayak begitu. Nah, sebab dia tidak membasuh seluruh muka, tetapi hanya membasuh sebagiannya saja. Nah, batasan wajah itu mana? Dari sisi panjangnya, dimulai dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran orang normal sampai ke dagu. Sampai ke dagu. Ini dari sisi panjangnya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran orang normal. Sebab di dunia ini ada juga orang nggak normal dalam banyak hal, termasuk dalam masalah rambut pun yang nggak normal juga ada. Ada sebagian orang nggak ada rambutnya sampai ke belakang sini nggak ada rambutnya. Nah, jadi nggak harus dibasuh sininya, nggak. Nah, yang profesor itu yang rambutnya nggak tumbuh, itu cukup tetap sampai di sini saja menurut batas normal, tidak harus dari atas kepala. Sebagian orang ada juga yang nggak normal, rambutnya itu sampai ke sini. Jadi dia tumbuh sampai di sini rambutnya. Itu juga nggak normal. Yang nggak normal tetap harus mengikuti orang normal. Jadi ukurannya ukuran orang normal. Kalau rambutnya misalnya sampai di sini, sampai ke bawah, ya tetap harus dari sini basuhnya. Kalau rambutnya sampai ke sini, misalnya tumbuhnya di sini, tetap di sini. Nah, ini batasan muka dari sisi panjangnya, dari mulai tempat tumbuhnya rambut menurut ukuran normal, meskipun nggak tumbuh rambut dia di situ, sampai dagu. Lebarnya itu dari watadul udhun. Watadul udhun itu anak telinga ini yang kecil ini. Ini sampai ke anak telinga yang satu, yang dari anak telinga yang kanan sampai ke anak telinga yang kiri. Semua yang berada di batas ini maka harus dibasuh dengan air di saat membasuh muka. Kalau di sini ada rambut, di sini ini kan masuk. Ini ada batasnya, di sini ada rambutnya. Berarti di sini harus dibasuh. Makanya ibu-ibu harus hati-hati. Ibu-ibu terkhususnya, kalau yang laki-laki nggak begitu bahaya. Ada sebagian ibu-ibu mau wudu, rambutnya malah dikebelakangkan. Ada nggak kayak gitu? Jadi mau wudu dilepas, kemudian rambut jambangnya malah ditaruh di belakang kuping biar enak katanya kalau basuh. Ya malah nggak kebasuh. Yang harusnya itu dibasuh malah disingkirkan ke belakang. Itu kan jambang ada di sini. Kalau jambang di sini berarti dia bagian dari muka yang wajib untuk dibasuh dalam wudu, nggak boleh ditinggalkan. Kok malah disimpan ke belakang? Kalau disimpan ke belakang, akhirnya di sini nggak kebasuh, kering. Kalau kering, ya berarti membasuh mukanya tidak sempurna, wudunya nggak sah. Nah, jadi jangan kalau wudu ibu-ibu, jangan hati-hatinya ini jambangnya jangan dibuang ke belakang, biarkan di sini, biarkan. Nah, nanti dibasuh karena harus basah, karena rambut itu berada dalam batas wajah. Jadi semua yang ada di batas wajah ini semuanya di sini semuanya harus basah oleh air dalam membasuh muka. Nah, di sini ukurannya begini. Ini tempat tumbuhnya rambut, kemudian bagian telinga atas. Kalau ditarik begini, maka yang di sini semuanya masuk wajah. Ini semuanya harus basah ketika membasuh wajah. Ini dalam membasuh wajah harus diperhatikan.
Karena membasuh wajah itu adalah rukun daripada sholat, wudu ya, rukun daripada wudu. Kemudian bagaimana dengan jenggot atau jambang laki-laki? Jenggot itu yang tumbuh di dagu, itu namanya jenggot. Kalau yang tumbuh di rahang kanan dan rahang kiri, ini namanya jambang atau aridhoihi, dua jambang. Maka ini dilihat tebal atau tipis. Kalau jenggot dan kedua jambang seorang laki-laki itu tebal, maka cukup diusap bagian luarnya saja. Kalau tipis, maka harus airnya dimasukkan sampai kepada kulit yang ada di dalam jenggot atau dalam jambang itu. Lah, ukuran tipis tebal itu bagaimana? Ukurannya kalau kita lihat seukuran orang ngobrol, misalnya orang ngobrol itu ya segini ya di sini. Kalau kita lihat, maka kulit dalam jenggotnya itu nggak kelihatan. Itu berarti tebal, jenggotnya tebal. Ukurannya ukuran orang ngobrol, orang berbicara. Kalau terlihat kulit bagian dalamnya, berarti tipis jenggotnya. Kalau sudah nggak terlihat kulit bagian dalamnya, berarti tebal jenggotnya. Bisa difahami? Itu ukuran tebal atau tipis. Jadi kalau misalnya saya ini tipis, karena orang bisa lihat kulit bagian dalamnya, itu berarti jenggotnya tipis. Kalau jenggotnya tipis, maka air harus masuk sampai ke dalam, baik itu jenggot maupun jambang. Karena jambang ini juga masuk di area wajah, maka airnya harus masuk ke dalam, harus masuk ke dalam. Paham? Itu kalau tipis. Tapi kalau jenggotnya itu tebal, maka tidak harus air dimasukkan sampai ke kulit, tapi bisa atau mencukupi hanya sekedar diusap bagian luar saja. Bagian luar diusap dengan air, tidak harus airnya masuk ke dalam. Itu rincian hukum untuk jenggot dan jambang seorang laki-laki. Kalau perempuan misalnya punya jenggot, harus tetap dimasukkan seandainya. Seandainya ada perempuan berjenggot atau berjambang, maka airnya tetap harus dimasukkan ke dalam. Karena ini hanya berlaku untuk jenggot dan jambang laki-laki. Seandainya ada yang nggak normal tadi kan kita bilang selalu ada saja yang nggak normal. Baik itu biasanya jenggot itu yang punya laki-laki, ini ada perempuan berjenggot. Ada biasanya kumis itu laki-laki, itu ada perempuan berkumis, kan ada juga. Itu namanya ada pengecualian atau yang nggak normal. Itu memiliki hukum tersendiri.